Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Koyul Amin, nomor atau NIM 1118111042, Universitas Komarudin, angkatan 2018, semester 4. Ini tugas dari dosen Pak Ririn dengan mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Langsung saja, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perbaikan Kualitas Ikan Bandeng dengan Pendekatan Seven Tool di Tempat Pelelangan Ikan atau TPI Lumpur Gresik. Jurnal ini dimiliki oleh Muhammad Ririn Rosyidi dan Hermanto, Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknik Komarudin, Jalan Bunga, nomor 1, Bunga Gresik. Tahun publish jurnal ini tahun 2018, tepatnya di Yogyakarta. Intisari dari jurnal ini ialah kurangnya perhatian mengenai kualitas ikan bandeng di tempat pelelangan ikan yang masih ditemukan kecacatan ikan bandeng. Maka dari itu, bagaimana cara untuk memperkecil tingkat kecacatan ikan bandeng dan melakukan perbaikan kualitas ikan bandeng di tempat pelelangan ikan sehingga tidak terjadi kecacatan lagi. Dengan menggunakan metode Seven Tool akan diketahui penyebab terjadinya kecacatan ikan bandeng pada saat pemanenan ikan bandeng di petani sebelum dijual ke tempat pelanggan ikan. Cacat warna mata ikan merah ini sebanyak 96 ekor, yang sisi ikan bandeng mengalami cacat yang paling tinggi yaitu 2.250 ekor, dan cacat insang warna putih pucat sebanyak 111 ekor ikan bandeng. Selanjutnya, pendahuluan ini yaitu meliputi subsektor pertanian pangan, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor perkebunan. Subsektor perikanan merupakan subsektor yang memiliki produksi yang cukup besar setelah subsektor pertanian pangan. Pada 2014, subsektor pertanian pangan memiliki produksi terbesar sebesar 3.993.000, dan subsektor perikanan memiliki produksi sebesar 113.464 ton. Para petani budidaya ikan khususnya di Kota Gresik sebagian besar membudidayakan ikan bandeng karena intensitas kehidupan pada ikan bandeng sangatlah tinggi dan mudah untuk dibudidayakan baik di air payau atau air asin. Hasil dari budidaya ikan bandeng akan dijual ke tempat pelelangan ikan Gresik yang satu-satunya tempat penjualan yang hasil ikannya dari petani tambak.
Di tempat ini pelelangan ikan atau TPI Lumbung Gresik mempunyai masalah mengenai kecacatan ikan bandeng dengan beragam jenis cacat pada ikan bandeng. Dapat dilihat dari grafik sebagai berikut. Inilah contoh grafik persentase kecacatan ikan bandeng. Di kota Gresik ada tradisi berjualan bandeng atau yang bisa dikenal dengan sebutan pasar bandeng di Gresik. Selanjutnya ini gambar kondisi ikan bandeng yang mengalami kecacatan atau penurunan kualitas secara fisik, yaitu warna mata ikan merah. Sisi ikan tidak lengkap dan ini mempengaruhi harga jual ikan bandeng tersebut. Ini haruslah diperhatikan baik pembudidayakan ikan bandeng dan juga penjualan ikan bandeng. Agar perlu diperhatikan mengenai perlakuan ikan atau pengelolaan ikan bandeng tersebut. Untuk sebaiknya kualitas dapat diartikan dari perspektif. Maksudnya kualitas dapat diartikan dari dua perspektif, yaitu dari sisi konsumen dan sisi produsen. Namun pada dasarnya konsep dari kualitas sering dianggap sebagai kesesuaian. Untuk memecahkan masalah kualitas 7 alat uji yang digunakan adalah Pareto diagram, penyebab dan efek diagram, histogram, control chart, menyebarkan secara luas di bidang manufaktur untuk memantau keseluruhan operasi dan perbaikan proses yang berkesinambungan. Alat ini biasanya digunakan untuk mengetahui akar penyebab dan menghilangkan mereka, sehingga proses manufaktur dapat ditingkatkan. Ini pengamatan langsung pada lini produksi dan alat statistik sumber Farsa M. Magar tahun 2014. Dan ini masalah untuk memperbaiki tempat pelelangan ikan di Lumbung Gresik. Menggunakan metode Seven Tool adalah uang digunakan untuk menganalisis suatu kecacatan produk. Alat bantu dalam pengendalian kualitas yaitu pertama, lembar pemeriksaan atau check sheet. Yang kedua, diagram sebar atau scatter diagram. Nomor 3, diagram sebab akibat atau fishbone. Nomor 4, diagram Pareto atau Pareto analisis. Nomor 5, stratifikasi atau flowchart. Nomor 6, histogram, dan yang terakhir peta kendali atau control chart. Selanjutnya metode penelitian ini terdiri dari tahapan proses penelitian atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh tahapan penelitian langkah-langkah yang harus dilakukan atau langkah-langkah menggunakan metode flowchart.
Seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu uji kecukupan data. Uji kecukupan data yaitu perhitungan uji kecukupan data dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan ketelitian 5% adalah sebagai berikut. N aksen sama dengan 40 akar N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat dibagi sigma X1 sama dengan 40 akar 20 31.60800 kuadrat dikurangi 7.920 kuadrat dibagi 7.920 dan hasilnya yaitu 0,04. Karena N aksen kurang dari N 0,04 kurang dari 20, maka dapat dikatakan telah mencukupi. Selanjutnya flowchart, diagram alir proses penangkapan ikan bandeng sebelum dijual ke tempat pelelangan ikan atau TPI Gresik. Ini adalah contoh flowchart proses penangkapan ikan bandeng. Selanjutnya check sheet. Berdasarkan hasil pengumpulan data pada penelitian, diperoleh data cacat untuk produk ikan bandeng yang dihasilkan oleh check sheet atau lembar pengamatan. Dari hasil lembar pengamatan check sheet sebagai berikut. Jenis cacat per ekor. Ini untuk bulan April. Persentase bulan April 3.945. Itu yang di bulan April. Sekarang yang di bulan Mei persentase cacatnya yaitu ini, dan di bulan Juni dan seterusnya sampai bulan Juli. Dan ini totalnya. Selanjutnya histogram. Histogram mengenai jenis dan jumlah cacat yang dialami pada ikan bandeng yaitu 2.252 ekor ikan bandeng mengalami cacat fisik ikan tidak utuh, 111 ekor ikan insang ikan warna putih pucat, dan 96 ekor ikan cacat warna mata ikan merah. Ini histogram cacat ikan bandeng yang 2.252 yaitu cacat sisik atau cacat sisik yang tidak utuh, dan yang 96 itu cacat yang mata ikannya merah, dan yang 111 insangnya warna putih pucat. Selanjutnya contour chart. Berdasarkan data di atas, maka dapat dihitung dengan peta kendali C sebagai berikut. Inilah contoh perhitungan control chart
dengan peta kendali, dapat dihitung dan hasilnya sebagai berikut. Ini contoh grafik kontrol chart cacat ikan bandeng. Selanjutnya diagram scatter. Diagram scatter dapat dilihat jelas bahwa bentuk sebaran masih memiliki korelasi atau hubungan pada yang positif, maka dapat diagram tersebut memiliki hubungan. Diagram Pareto. Tabel diagram Pareto di bawah ini menjelaskan jumlah cacat ikan bandeng dan nilai persentase kumulatif yang akan digunakan untuk pembuatan diagram Pareto. Contoh ini perhitungan persentase dan persentase kumulatif. Ini berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan atau dibuat diagram Pareto sebagai berikut. Ini jenis kecacatan ikan bandeng dominan, dan dapat dilihat cacat dominan adalah cacat sisi ikan tidak lengkap 91.582%, warna mata ikan merah 3.904, dan insang ikan warna putih pucat. Selanjutnya diagram fishbone, hubungan sebab akibat. Maka yang dapat diketahui cacat dominan ikan bandeng yaitu sisi ikan tidak utuh dengan menggunakan diagram sebab akibat. Keempat faktor penyebab kecacatan menggunakan fishbone yaitu sebagai berikut. Contoh diagram sebab akibat yang paling dominan pada ikan bandeng. Perbaikan analisis root cause analysis atau RCA. Analisis perbaikan dilakukan pada key performance indikator yang masuk ke kategori cacat yang paling tinggi, yaitu sisi ikan tidak utuh karena menyebabkan kecacatan ikan bandeng di tempat pelelangan ikan gersik. Dapat dilihat dari hasil diagram fishbone, ada 4 faktor yang mempengaruhi sisi ikan bandeng tidak utuh. Hasil dari analisis perbaikan dengan menggunakan root cause analysis RCA dapat dilihat pada tabel 3. Inilah contoh RCA atau root cause analysis perbaikan pada key performance indicator. Ini contohnya. Dan ini kesimpulan dan saran dari jurnal ini. Dari pengumpulan data di atas dengan metode 7 tool dan root cause analysis, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan yaitu ceksit dapat dilihat terjadi jenis-jenis kecacatan ikan bandeng, khususnya pada sisi ikan bandeng yang mengalami cacat yang paling tinggi yaitu 2.252 ekor ikan bandeng. Cacat insang ikan warna putih pucat sebanyak 111 ekor ikan bandeng. Cacat warna mata ikan merah sebanyak 96 ekor ikan bandeng. Melihat tabel root cause analysis memberikan pemahaman, pengarahan, pengertian, dan metode penangkapan pada petani budidaya ikan bandeng mengenai pentingnya kualitas yang harus melalui proses yang sesuai di tempat pelelangan ikan atau yang disingkat TPI lumpur gersik.
Oke, sekian review jurnal dari saya. Kalau ada salah kata atau ucap, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.